wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Alhamdulilladzi hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an tilkal jannah uritna bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqwallazi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah. Insyaallah kami limpahkan pada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan sholawat serta salam terlimpahkan pada seluruh Nabi Allah sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Begitu pula sholawat serta salam terlimpahkan pada seluruh kerabat, saudara, keluarga, pengikut, sahabat para nabi, dan yang selalu mengikuti para nabi, insya Allah termasuk kita sekalian hingga anak cucu kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di pagi ini kami ingin menyambung dengan bahasan yang sudah disampaikan oleh para penyampai. Tapi kira-kira kita juga harus mau diskusi, nanti tanya jawab, langsung saja kalau tidak paham, yaitu saya ingin menyampaikan tentang beberapa istilah ya, yang berkenaan dengan manusia. Manusia itu, Bapak Ibu sekalian, terdiri dari tentunya dari jasmani, apalagi jiwa ya, jiwa, dan kita bahas masalah roh juga. Jadi manusia itu terdiri dari 3 komponen, 3 bagian, 3 dimensi, yaitu jasmani, raga, secara fisik, kemudian jiwa dan roh. Jadi kalau kami gambarkan itu seperti gini Bapak Ibu sekalian. Ini kita fisik ya. Secara fisik ini seperti ini ya. Tubuh atau jasmani. Nah, kita ini ternyata ada komponen, yaitu yang satu itu adalah yang tidak terlihat, yaitu adalah jiwa kita, yaitu secara psikologis ya, bisa merasakan, bervisi, berimajinasi, kreativitas. Nah, kemudian yang tidak terlihat yaitu adalah roh. Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu tentang arti kata nafsun, Pak. Ini sering harus dipahami betul-betul Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwa nafsun itu terdiri dari tadi jasmani, jiwa, dan ruh itu. Kadang nafsun itu sendiri
ya nun sewu dialihkan bahasa hawa nafsu gitu ya. Padahal artinya yang sesungguhnya itu diri kita itu terdiri dari jiwa dan roh itu. Jadi nafsu itu adalah diri kita yang terdiri dari 3 komponen. Ya. Kemudian ada istilah dabah. Ya. Nanti kita yang jamaknya dawab ya. Ya. Jadi dabah itu kita coba buka ini secara general ya. Surat 1649 dari awal dulu biar ini tidak sah untuk poin tapi biar tahu aja. Surat 1649 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. 16 An-Nahl 49. Surat 16 49 An-Nahl. Dan segala apa yang ada di planet atau langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak atau berjiwa dan juga para malaikat, dan mereka tidak menyombongkan diri. Kalau diartikan umumnya dabah apa Pak? Ya. Nah ini saya ambil artinya yaitu dabah dulu ya. Tapi kan kebanyakan maaf di tafsir umumnya yaitu yang melata ya. Ya, dan bagi Allah itu semuanya itu bersujud, Pak. Sujud itu patuh artinya. Apa-apa yang ada di samawat, kemudian di ard, yaitu dari dabah, kemudian malaikat, dan mereka itu tidak sombong. Kemudian di surat 638 dabah itu ya Pak ya. Kita ajak berselancar dengan beberapa ayat yang berhubungan dengan pengertian-pengertian biar awal artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbah fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Surat 6 Al-An'am ayatnya yang ke-38. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam ketetapan atau kitab. Kemudian kepada Tuhanmu lah mereka akan dikembalikan. Dan tidaklah suatu dabah ya di bumi ini dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan umamun, yaitu umat amsalukum. Jadi kita dengan burung itu sama seperti halnya dabah ya. Nanti biar lebih jelas di surat yang lain. Jadi kita sama burung apa? Sama seperti kita punya jasmani, punya jiwa, punya ruh. Ya.
Ma farotna fil kitabi, tiada yang kami abaikan dalam ketetapan dari sesuatu apapun. Kemudian pada Tuhan mereka, yuhsarun, hasaro itu mahsar, dikumpulkan, atau turjaun, dikumpulkan. Hasaro dan roja'a itu sama, mengumpulkan, dikumpulkan oleh Allah, dikembalikan. Nah, pengertian dabbah yang lain yaitu secara fisik, yaitu surat 24, 45. Surat Al-Anbiya. Maaf, An-Nur 21 Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbah mimma faminhum may yamshi 'ala batnih wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba'. Yakhluqullah ma yasha innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Surat 24 An-Nur ayat 45. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka dengan sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti di sini kita bisa memberikan konklusi bahwa Allah itu setiap dabbah, makhluk yang berjiwa, entah itu manusia atau hewan, dari apa? Unsur air. Unsurnya dari unsur air. Kalau saya mengartikannya adalah bukan air, tapi hidrogen, Pak. Kalau unsur air apa, Pak? H2. H2O itu? Ya, kalau H itu berarti unsur kimianya kodenya H ya. Karena memang 80, 70 sampai 90% tubuh kita itu kan unsurnya air. Nah, dari dabbah itu ada yang berjalan di atas perutnya, ya, jalan dengan perut. Ada yang jalan pakai 2 kaki, seperti manusia, seperti ayam, seperti ya banyak. Terus kemudian 4 kaki, seperti halnya sapi, kambing, dan selanjutnya. Jadi jangan diartikan dabbah itu hanya binatang melata, tetapi makhluk yang nantinya berjiwa. Ayatnya mana? Di surat yang lain, yaitu surat 8 garis miring 22. Nanti bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawab 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Surat 8 An-Anfal ayatnya 22. Betul ya Pak? 22 ya Pak? Ya. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, yaitu tidak bisa mendengar dan memahami kebenaran. Itu orang-orang yang tidak mengerti, yang bodoh. Nah, berarti kan di surat 822 ini kan jelas bahwa dabbah yaitu sesungguhnya
makhluk yang berjiwa, ayatnya ini. Jadi dabbah jamaknya ya itu dawab. Inna syarrad dawab, ya. Sungguhnya dabbah-dabbah, makhluk-makhluk yang punya jiwa itu pasti ada yang jahat, ya. Karena tuli, bisu bukan dalam artian sesungguhnya secara hakikatnya, tetapi kan hatinya. Nanti bicara tentang masalah qalb itu di mana, Pak? Ya, di mana nanti? Karena mereka tidak berpikir. Sebetulnya bisa berpikir, tapi kan harus ya bukan di sini yang letaknya seperti qalb. Nanti saya pernah diskusi sama Dr. Fajar di forum WA Group itu, sebetulnya qalb itu di mana? Arti sober atau dada itu di mana gitu loh Pak. Nah ini contohnya 822 bisa dilihat surat 855. Tapi kita tidak mulai dibuka, tetapi kecerdasan ataupun kesadaran di manusia itu kan setelah diberikan oleh Allah, ya diri kita itu kan 1678 ya. Ingat ya Mbak, 1678. Kita ulangi lagi. Kemudian jumlahnya 7179. Bahwa kita sesungguhnya manusia itu setelah dilahirkan, ya kita kan diberikan sam'a, absor, wal afidah. Coba kita buka ya 1678. Setelah kita diciptakan sebagai manusia dari dabbah, dari unsur air, ya. Kemudian syaitan rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sama wal absara wa la'allakum tashkurun. Surat 16 An-Nahl 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, berarti kita tuh sejak waktu lahir, Bapak Ibu sekalian, itu dikasih 3 dimensi atau 3 bagian, 3 elemen, yaitu pendengaran, bisa dengar setelah lahir, bisa melihat, kemudian juga afidah. Lah afidah itu di mana Pak? Afidah itu adalah di surat 719, yaitu artinya kulub. Kulub itu jamak dari hati, kolbu. Kalau ditanya orang, kolbu di mana Pak? Dada. Nah nanti kita lihat di arti yang lainnya. Coba kita buka surat 7179. Ayat ini kan sangat sering kita baca. Ya. Walaqad dara'na a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surat 7 Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh betul Allah akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat
tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti itulah, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lengah atau gofil. Nah, di sini kan ada istilah yaitu qalbu, hati tidak memahami. Kok qalbu bisa memahami? Maaf. Mereka dimasukkan yaitu dari bangsa jin dan manusia, kebanyakan, banyak loh Pak. Berarti yang masuk surga itu apa? Sedikit. Punya hati tetapi tidak memahami. Nah ini jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana bisa hati kok tidak punya apa istilahnya bisa memahami? Harusnya kan tentunya kan jadi pertanyaan kita. Kok hati ada di sini bisa paham? Padahal yang berpikir kan harusnya kan otak. Ya. Nah ini saya pernah tanya sama Dokter Fajar belum datang ya. Letaknya di mana Dokter Fajar? Apakah hati ada di dada? Pengertian dari apa namanya hati yang terletak di dalam dada ya, itu harusnya dikorelasikan dengan ayat-ayat yang lain Pak. Ya, coba kita buka sebentar Bapak Ibu. Arti soter ya. Ya. Arti soter itu Bapak Ibu sekalian, dada ya. Sotrun. Itu jangan diartikan hanya dada di sini, tetapi artinya dada itu adalah secara hakikatnya adalah di depan, Pak. Saya pernah tanya-tanya Dokter Fajar, di mana letaknya hati? Apakah di sini? Kalau di sini berarti jantung. Kamu hati itu bukan hepar atau liver. Dokter Fajar mengatakan bahwa yang dimaksud soter itu bisa juga di depan. Ya, misalkan sotru masjid itu artinya depan masjid. Sotru bait berarti adalah pintunya. Nah, di mana? Itu ada di letaknya hati, itu adalah di secara medis ya, itu namanya lobus frontalis, Pak. Saya pernah nge-share tentang videonya Dr. Aisyah HCT NLP ya, memahami dengan neuroscience bahwa hati sesungguhnya atau idah itu ada hubungannya dengan jantung dengan lobus frontal, yaitu di otak sini yang besar. Kalau bayi itu ubun-ubun, Pak. Ya. Jadi kolbu itu ada hubungannya dengan lobus frontalis. Ini bahasa medis ya. Saya diskusi sama Dokter Fajar, nanti bisa dipahamkan dengan Dokter Fajar, Dokter Puspa. Yang letaknya di sini, Pak. Kalau di Al-Quran itu disebut namanya nasyah. Ya. Nasyah itu artinya ubun-ubun, Pak. Bisa dibuka arta nasyah. Jadi ini arti soter itu bukan hanya dada. Ayatnya banyak. Dada, yaitu kolbu di dada. Tetapi diartikan juga depan. Depan. Yang kalian yang paling depan apa? Sini toh. Dan sedangkan hati itu di soter. Masuk hati ada di soter. Tentunya harusnya ada hubungannya dengan antara hati dengan otak kita yang bisa mencerna, memilah mana yang baik dan buruk. Nah itulah yang menciptakan yaitu jiwa kita itu bisa baik. Nah ini Dokter Fajar yang lebih paham, nanti bisa diskusi. Kalau tanya tentang masalah medis ya.
Nah, di manakah yang namanya qalbu di dada itu? Surat 2246, Pak. Coba kita buka Al-Hajj 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Surat 22 Al-Hajj ayatnya 46. Maka pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga ada hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam sudur atau dada. Nah, hati di dada, pengertian Dokter Fajar itu kan bukan di dada sini, tapi ada hubungannya dengan, misalnya Dokter Fajar ya, lobus frontalis ya dok. Ya, jadi kita waktu sujud itu utamakan jangan terlalu cepat, Pak, karena adalah bahwa kita waktu sujud darah kita waktu bisa mengalir ke otak kita agar menjadi orang yang tidak takabur, hati kita tenang, tidak iri, dengki, sering marah-marah, secara psikologis juga tenang, damai, minta petunjuk pada Allah, tidak merasa paling benar, ya. Itu hilang semuanya kebencian dalam diri kita, menganalisa dari otak kita yang mana kita dengan sujudnya agak panjang, dengan tumakninah itu kita harusnya jiwa kita menjadi lebih baik. Ya, itu yang seharusnya kita itu harus paham. Kalau diartikan hati juga tidak benar. Yang mana tuh hati? Tercerahkan dengan diskusi kita dengan Dokter Fajar. Saya juga dari dulu ya, masa hati kok bisa memahami ini. Kemudian di surat 2246 bahwa hati di dada, di sudur, ya. Ulun kok bisa berakal, yakilun. Ulun di surat 719 kok bisa yafqahun, memahami. Kalau telinga bisa mendengar, ya, adzanun yasma'un biha. Adzan itu artinya kan adzan yang jenengan kalau di masjid surau langgar itu kan adzan, itu artinya adalah telinga. Adzanun yasma'un biha. Bukanlah yang buta, pasti kan mata buta, tapi hati kok bisa berpikir. Hati kok bisa buta? Tentunya ada yang bermasalah, yaitu tentang di sini. Karena di sini itu bisa mencerna. Antara mata ini ada hubungannya semuanya dengan otak kita, Pak. Makanya nun sewu, kebiasaan orang-orang yang di suatu negara, Jepang itu kan sering, atau kalau misalkan di Cina itu kan sampai sama raja itu diosor sampai ini, Pak. Tapi kan itu tidak budaya orang Islam. Ya, kalau menghormati seorang kan dengan menduduk gitu, Pak. Nah itu kan budaya sudah terbiasa. Lah kita disuruh sujud itu kan waktu kita sholat. 5 waktu itu, tapi mereka di Jepang dan sekitarnya itu sudah terbiasa seperti itu. Akhirnya mereka, ya nun sewu, walaupun belum tidak memahami agama Islam, tapi Quran mubin, yaitu Quran yang nyata. Mereka betul-betul menjadi orang-orang yang etos kerja bagus, disiplin, tidak korupsi, ya tidak hipokrit, munafik. Itu budaya seperti itu, Pak. Nah, kemudian di manakah istilahnya
Di surat yang lain yaitu hubungannya dengan lupus frontalis yaitu 9615 Pak. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Artinya Pak, Surat 96 Al-Alaq ayatnya 15. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat yang demikian, niscaya kami tarik ubun-ubun ke dalam neraka. Yang ke-16-nya, yaitu ubun-ubun yang orang mendustakan dan durhaka. ya. 15 ya. Ketahuilah kala jika dia tidak menghentikan tentang masalah ayat sebelumnya ya, akan lanasfa'an bin nasiyah, kami akan mencabut yaitu nasiyah ya. Nasiyah itu kalau diartikan ubun-ubun ya. Kalau kami mengartikannya itu ya tadi yaitu jiwanya Pak. Jadi bukan hanya ininya tetapi jiwanya itu, yaitu tentang hubungannya dengan pendengaran, lihat sama absor wal afidah surat 68, 79, 22, 46 ini. Yang letaknya di sini. Kan ada hubungannya Pak. Ya. Nah, nasiyah yaitu orang-orang yang pendusta jiwanya, yang kadzibah, sering berbuat salah. Jadi kalau orang nun sewu Pak tidak pernah sujud, ya makanya ada istilahnya, ada tanda-tanda dalam ini adalah mereka mengaplikasikannya setelah dia melaksanakan sholat itu. Ya, kita membasuh itu kan kita sering berdoa supaya dosa-dosa kita dihilangkan, membasuh muka, tangan, itu kan hakikatnya itu kan untuk membasuh dosa-dosa kita. Selalu introspeksi diri, nggak sering ini loh nyalah-nyalake. Oh pemerintah salah, pemerintah dolim, pemerintah korupsi. Lho kowe dhewe piye? Nah gitu ya. Kita tuh jangan sering mengoreksi orang lain, tapi koreksi lagi diri kita gitu loh Pak. Ya, jangan sering mengoreksi orang lain, koreksilah dirimu sebelum koreksi diri orang lain. Kalau kamu merasa diri benar, ya pasti kamu merasa dirimu, oh pasti kamu masuk surga. Orang lain tidak masuk surga. Jangan seperti itu. Ya, nasyatin kadibah itu jiwa yang kadibah. Ya, kalau diartikan ubun-ubun, karena ada hubungannya antara jantung ini, darah itu harus dilancarkan sampai otak kita ini dulu. Karena memang otak kita itu bisa memilah mana yang benar, tapi kan juga dengan di sini jantung kita. Kalau orang pendusta itu loh, kalau itu masa dedek kalau ketahuan orang ya Pak ya, pasti ada hubungan dengan jantung Pak. Orang yang dusta, orang yang korupsi itu loh, kan delik-delik Pak. Pencuri itu kan delik-delik. Jantungnya dedek-dedek. Kalau ketahuan orang itu loh malu. Tapi kan sekarang malah enggak, malah ya terang-terangan itu, maling di siang hari itu kan terang-terangan, berani, sudah biasa. Nah ini kita koreksi, jangan saling menyalahkan, koreksi bangsa kita sendiri, jangan saling menyalahkan diri kita sendiri, dari lingkup keluarga, diri kita, sos, masyarakat sekitarnya.
Bagaimana kita mendidik mundirul kaum? Kita kan sebagai mundirul kaum menjadi sebagai pemberi arahan, ya. Nah, kemudian di surat coba 1156. Surat 11 itu surat Hud ya. Kita bicara tentang nasiah tadi ya. Nasiah itu diartikan saya jiwa, Pak. Atau kalau tadi ubun-ubun. 1156 ya. Ada istilah dabah juga ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbah illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Surat 11 surat Hud ayatnya 56. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus, Siratal Mustaqim. Nah, masih diartikan ubun-ubun ya Pak ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku, ya ini akunya itu kan ya berhubungan dengan ayat sebelumnya bahwa seorang hamba mengatakan bertawakal, yaitu berserah diri pada Allah, Tuhanku yang maha Rabb, maha membimbing dan membina, mendidik. Ya, kita semuanya kan murid-muridnya Allah. Ya dah, 2 Al-Baqarah 157. Allahu waliyul ladzina amanu. 24 35 Allahu nur. Kita semuanya kan minta bimbingan Allah selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-Fatihah ayat yang 5. Wa ma min dabbah, dan tidaklah dari dabbah kita sudah mengetahui, yaitu adalah makhluk yang punya jiwa. Kecuali dia yang mengambil nyawanya. Akhidun binasyiatiha. Akhidun binasyiatiha, jiwanya. Jadi waktu kita meninggal, Bapak Ibu sekalian, nanti hubungannya surat 3942 ya. Nanti itu jiwanya diambil. Ya. Ya tawafa nanti. Kemudian inna rabbi ala siratal mustaqim, bahwa Tuhanku adalah membimbing kami pada siratal mustaqim, yaitu tuntunan yang kokoh, jalan yang lurus, tegak, sempurna. Jadi diartikan nasiah itu adalah jiwa, Pak, bukan hanya ubun-ubun. Kalau diartikan ubun-ubun yaitu, tapi ada istilahnya tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah kolbu, adalah di mana hubungannya antara lobus frontalis yang ada di sini, otak depan ini, dengan ini jantung yang memompa darah, hingga kita itu menjadi orang yang bisa berpikir, merasakan sesuatu, ya, mana yang baik atau yang buruk ya. Kemudian nasiah itu jamaknya itu nawasi, Pak. 15541. Coba. Ini kan jarang disampaikan, tetapi kan kita harus mau tidak mau harus menyampaikan. Lima kalau nawasi
Itu jamak dari nasiyah. 55 41 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Surat 55 Rahman ayat 41. Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Ya. Jadi orang-orang yang berdosa nanti itu Pak di akhirat nanti kan, itu kan bisa dilihat dari nawasinya itu di sini. Jadi kita itu sudah direkam semuanya Pak, dari tangan, kaki, ini hati, otak kita, ubun-ubun ya, lobus frontalis. Itu nanti akan terlihat semuanya. Ya. Jadi jiwanya itu akan terlihat semuanya. Nah, ada istilah yang lain yang hampir sama yaitu nafsun Pak. Yaitu nafsun juga makhluk yang berjiwa. Ya, kalau dabah ada hubungannya dengan hati. Hewan juga. Kalau nafsun itu hubungannya dengan diri manusia. Ya, kan seperti 4 garis miring 1 yang saya tadi sampaikan. Ya inas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dari diri yang mu'annas, yang perempuan. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa ini saya bukan di termin ini ya, saya sebetulnya sudah saya ulang-ulangi, mengatakan Nabi Adam adalah manusia yang pertama itu kurang benar. Nah, pengertian tulang rusuk itu adalah sulbun. Sulbun itu apa? Kalau dalam arti yang sesungguhnya itu solaba yusolibu, salib. Nah, dalam kedokteran, mungkin dokter Fajar yang lebih paham ini saya hubungkan. Itu kan manusia, ya maaf, laki-laki dari kromosom XY Pak Gi. Dokter Fajar. Kalau perempuan XX, Pak. Bentuknya X sama Y itu kan apa? Silang kan? Nah itu. Al-Quran sudah memberikan kode-kode Pak. Di mana ayatnya surat 86 garis miring 7? Coba kita lihat. Semuanya ada Pak. Cuman kan kita ternyata baru loh kan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. 86 garis miring 7 atau dibaca dari ayat sebelumnya ya. 5. Ya, 5 atau 6 ya. Ya diartikan Pak. Ya. Surat 86. Surat 86 ya Pak. Ya. Surat 86 Al-Alaq ayat 7 dibaca mulai dari 5 Pak. At-Tariq toh Pak. Ya. At-Tariq dari 5. Surat At-Tariq ayatnya 5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan. Dan dia ciptakan dari air mani yang terpancar. Terus yang 7-nya? Dan 7 yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Nah, saya artikan ya dari ayat yang 5 surat At-Tariq. Fal yang berlisanu mimma khuliq. Maka perhatikanlah manusia itu, insan itu adalah orang yang tempat sering lupa dan salah.
Itu dari mana? Diciptakan khuliqah. Khuliqah diciptakan, dikreat oleh Allah dari air yang memancar. Jadi sperma. Yakhruju min bani sulbi, yang dia keluar antara sulbun. Sulbun itu adalah persilangan antara benih laki-laki dan perempuan, yang dari kromosom laki-laki itu adalah XY, laki-laki kromosomnya itu kan SY. Kalau salah saya dikoreksi. Kalau perempuan XX. Jikalau laki-laki lebih kuat XY-nya, X-nya menjadi perempuan. Ini Dokter Fajar. Kalau lebih kuat Y-nya berarti jadi laki-laki anaknya. Jadi yang bisa menentukan jenis kelamin anaknya itu adalah dari bapaknya. Makanya harus bin, bukan binti. Karena yang bisa menentukan adalah dari laki-laki. Ini saya diskusi sama Dokter Fajar, saya dapat ilmu dari Dokter Fajar. Kalau enggak, saya enggak bisa bicara ini. Tapi saya mengartikan sulbun itu dari apa? Persilangan. Solbun, solabai, solibu. Seperti Nabi Isa kan, apakah disalib? Kan dari kata sol. Persilangan. Bentuknya juga, kodenya di kedokteran juga sama. X, Y, X, X. Itu kan persilangan, Pak. Gusti Allah luar biasa. Ini nggak ada ilmunya kecuali dari Al-Quran, Pak. Yang menemukan bahkan bukan orang bukan Islam, non-Muslim. Kalau diartikan sulbun nun sewu artinya tulang rusuk. Nah itu ya agak nun sewu kurang pas gitu loh. Kalau saya mohon maaf, ini disclaimer ya Pak ya. Tapi saya kok yakin seperti ini. Persilangan antara benih laki-laki dan ovum perempuan. Ini baru saya bukan dari diskusi sama Dokter Fajar. Ya saya mohon maaf kalau misalkan saya salah ini menyampaikan. Tapi sementara hipotesa saya demikian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini tentang tubuh atau ini ya. Ini kira-kira saya harus hapus. Kalau mungkin ada pertanyaan, ini saya hapus. Monggo, kalau ada pertanyaan langsung aja. Siapa yang melanjutkan di sesi yang lain? Kita buka pertanyaan. Jadi satu pertanyaan biar langsung dijawab oleh Ustadz Supandana. Kalau yang kurang jelas atau malah tambah mumet KB. Enggak, pertanyaan ya saya lanjutkan. Tubuh manusia itu tentunya kita sudah tahu, tentunya adalah jasing ya Pak ya, bingkai Pak. Kita seperti halnya HP ini kan ada bingkainya, jasingnya Pak. Allah menyebutkan dengan istilah yaitu jasing, atau kalau sekarang itu diartikan bahasa Indonesia jasmani. Di ayat mana? Surat 63 garis 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Munafikun. Ini ciri-ciri orang munafik, Pak. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma'u liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Surat 63
Al-Munafikun ayatnya 4. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Di surat Al-Munafikun 63/4 ini ada kata-kata ajsamun. Ya, ajsamun. Itu jamak dari jismun. Artinya kurang lebih demikian. Wa idza ra'aitahum, ketika engkau melihat mereka, siapa saja, itu tujuduka ajsamuhum, menakjubkan kamu tubuh mereka, casingnya, bingkainya, jasmaninya, fisiknya. Ini kan seneng ya kalau misalkan lihat artis, lihat orang politikus kalau bicara menggebu-gebu dengan janji-janjinya. Iya, wah calon-calon pemimpin kalau sangat takjub itu, wah motivator, nah seperti itu, takjub ya ada. Nah orang-orang yang populer atau yang seperti orang karismatik jangan terlalu gembungan, Pak. Ini ayatnya. Di ayat yang lain ada. Kalau mereka bicara, engkau mendengar perkataan mereka, wa yaquluna tasma'u liqaulihim, jikalau mereka itu berbicara, nah, kamu mendengar perkataan mereka, ka'annahum, seperti khusyubun musannadah. Maaf, khusyubun artinya apa? Khusyubun artinya apa? Situ. Mereka itu hanya seperti kayu, musannadah itu yang tersandar, Pak. Hanya fata morgana, seperti kayu kayak lukisan gitu, Pak. Nah, ini lukisan jam dari kayu, kan seneng ya, Pak ya. Kayu ukiran itu loh. Allah mengatakan demikian. Musannadah berarti adalah yang bersanad, sering dongeng dengan sanad-sanad. Maaf ya, saya menyebut demikian. Kan ada khusubun musannadah. Khusubun artinya ada apa? Kayu, wonge atos. Ini ayat-ayat mutasyabihat yang bukan hanya dilihat sebagai fisiknya, tetapi harus dilihat hakikatnya, Pak. Khusubun itu adalah kayu, bijak ngomong atos, pokoknya paling bener diri. Musannadah sering cerita dengan sanad-sanad. Ceritanya iki, jurune iki. Nah, musannadah yang bersandar. Ini bukan hanya ayat yang hanya dinisbatkan dengan kayu, tapi harus melihat seperti itu. Kok ada arti musannadah, Pak? Kalau orang sering berbicara dengan dongeng-dongeng seneng, Pak. Paling laris ya. Tetapi itu ya Allah, ya ciri-ciri orang-orang munafik di ayat Al-Munafikun ini. Hati-hati dengan orang yang demikian. Kemudian ayat selanjutnya, di akhir ayatnya, ya sabuna kulla sohatin, bahwa setiap mereka itu mengira bahwa setiap soihah itu tiupan ataupun ucapan yang disampaikan atau frekuensi yang diucapkan atau yang diberikan pada mereka, ya itu mereka itu adalah musuh sebetulnya. Maka fahdarun, awas, waspadalah. Ini Allah memberikan seperti waspadaan, memberikan tanbih atau misalkan kepada kita sekalian bahwa mereka harus diwaspadai orang-orang yang sering seperti ini.
hanya lembar-lembar janji, hanya dongeng, jarene. Nah ini Allah itu sebetulnya memerangi mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Betapa mereka itu dibohongi. Kan masyarakat kan dibohongi banyak, Pak. Dengan cerita-cerita dongeng, dengan sanad-sanad, riwayat-riwayat, jarene iki jarene, wah, nak cerita paling bener dhewe. Hati-hati nih. Ini ciri-ciri orang munafik, Pak. Di dalam surat Al-Munafikun, surat 63. Apakah pernah kita menyampaikan ayat ini? Kalau tidak saya sampaikan seperti ini kan bahaya, Pak. Kita terjebak banyak masyarakat Indonesia, dan bukan hanya masyarakat Indonesia, umumnya. Nah, ini kembali lagi masalah tadi, bahwa tubuh itu adalah bingkai, casing, Pak, dikasih casing seperti kita. Yang mana tubuh kita kan sudah kita tahu dari adanya manusia pertama dari tim, dan kalau kita yang sudah generasi berikutnya dari turab, dari sarip tanah ya, saya tidak membahas lagi yang lain. Kemudian diri kita, tubuh kita itu kan dari jasmani kita, dari fisik yang keluar, dan ada organ dalam, jeruan, Pak ya, seperti tadi ya. Kalau dokter Fajar lebih paham lah, jeruan bedah mayat itu udah biasa, yang tahu seperti otak di mana, ini jantung di mana. Nah, jadi sifatnya di dalam tubuh itu pasti ada mengandung yaitu jiwa dan ruh ya, yang tidak terlihat abstrak selama kita hidup di dunia ini, dan nanti di akhirat konkret, nanti diciptakan lebih sempurna. Dan kelak kita akan menjadi tanah karena dari turab, maka kita kembali pada turab, yaitu akan hancur dan lenyap, dan di akhirat nanti tubuh akan menjadi sempurna sesuai dengan kondisi amal kita masing-masing. Kemudian ada istilahnya yang lain, yaitu coba kita buka 1092 ya Pak ya, dengan istilah yang lain, surat Yunus 1092. Masih dalam termin pembahasan tentang masalah tubuh. Surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Surat 10 Yunus ayatnya 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu kemudian. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kebesaran kami. Sebetulnya kan ini ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya ya, yaitu tentang cerita kisos antara Nabi Musa dengan musuhnya Fir'aun, yang sebagaimana surat 1090 ya. Di surat 1092, hari ini kami Allah menyelamatkan, yaitu tubuh di badan, yaitu kalau tadi kan jasmani, sekarang badan. Ini dengan, jadi bahasa Arab itu artinya kan banyak Pak. Ini kalau ini kan jism ya, jasmani ya. Ini khususipun maaf, ini jasmani tadi. Jadi ya badannya secara fisik. Jadi badan jasmani itu bahasa Arab Pak.
nanti Pak. Buten itu dari bak tok nun. Buten nun itu perut 1678. Ini sudah kita tadi sampaikan. Nah, yaitu bibadanika litakuna liman khofaka, yaitu untuk menjadi ayah liman khofaka, khalifah itu artinya yang setelahnya itu. Jadi kalau kita arti khalifah itu apa? Yaitu adalah generasi. Khofun itu artinya di belakang. Saya sudah mati, belakang saya apa? Generasi anak saya yang meneruskan. Yaitu khalifah itu. Khofaka. Kan seperti 1958, 59. 159. Ya, itu agar menjadi ayat, yaitu diselamatkan tubuhnya Fir'aun itu untuk menjadi pelajaran hikmah sesudahmu di belakangmu. Agar apa? Karena apa? Inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Manusia itu kebanyakan itu adalah lupa, ghafil, lalai, lengah terhadap ayat-ayat yang maksudnya ayat itu adalah bukti-bukti ya, ataupun kalau bahasa Inggrisnya miracle, mukjizat seperti itu. Ya kalau ini kan miracle-nya kita itu kan ayat-ayat Al-Quran, ya ayat ini. Di alam semesta raya kan juga sama miracle atau mukjizatnya, ayat termasuk tubuhnya Fir'aun itu diselamatkan untuk bukti agar manusia jangan ikut-ikut seperti orang ya seperti ini Fir'aun itu. Fir'aun bahasa Inggrisnya paroh. Bahasa-bahasa Inggris itu banyak sekali yang diambil dari bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang berhubungan dengan tadi ya, casing secara jasad luar, yaitu dengan kalimat kata sau'atun. Ini kalau nggak habis, kita lanjutkan nanti ya. Ini masalah tubuh dulu. Sau'atun. Di surat mana? Banyak. Di antaranya surat 531, Pak. Coba. Ini ada 3 ayat, 4 ayat. Satu persatu. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab, Pak. Kita tidak harus sampai habis materi ini, tapi berlanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faba'atallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa'wari sawata akhi fa asbaha minan nadim. Surat 5 Al-Maidah ayat 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya? Qabil berkata, silakan aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Nah ini kan cerita putranya Nabi Adam ya. Menurut riwayat Qabil dan Habil. Tapi di Al-Quran tidak disebutkan ya. Seperti halnya istrinya Nabi Adam sama secara terles. Nah ini Allah membangkitkan atau mengirimkan seekor gagak. Ternyata binatang gagak diabadikan, gurab ini ya, adalah binatang yang paling cerdas, Pak. Selain mamalia yaitu ya
lumba-lumba, terus kemudian gajah dan simpanse, termasuk anjing dan nunsewu, babi. Itu adalah termasuk hewan-hewan cerdas, Pak. Nah, ini gagak itu ternyata punya kelebihan juga, makanya diabadikan di sini, yaitu untuk menggali tanah dengan kukunya, ya, hurufan yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata. Untuk diberitakan betapa dia harus menutupi tubuh saudara. Jadi digambarkan antara gagak A dengan B itu perang, Pak. Sama. Nah, itulah cikal bakal bagaimana manusia agar kalau ada jenazah adalah untuk dikubur dengan cara seperti ini. Allah turunkan ayat liyuriyahu kaifa yuwari sawata, untuk bagaimana dibiarkan Allah untuk menutupi tubuh, atau sawah itu kalau saya artikan aurat. Sawah itu aurat. Tabul. Biasanya langsung nyaut. Nah, nanti di ayat yang lain tentang Nabi Adam. Ini kalau tidak saya sampaikan pengertian-pengertian ya ini harus terus terang gitu. Ya. Ini adalah iktibar amsal bahwa kita ternyata Allah turunkan Rasulnya, yaitu itu kan Allah membangkitkan Bapak atau wahuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu untuk memperlihatkan, untuk diperlihatkan bagaimana untuk menutupi tubuh saudaranya ketika setelah meninggal. Nah, kala ya wailata, waduh, saya ternyata sial. Apakah aku namitlah hadal gurab? Apakah aku akan dapat berlepas diri seperti gagak itu? Ya, dalam artian kan ternyata saya kok bodoh, lebih pinter gagak. Nah, saya harus mengikuti. Lalu saya mengikuti, yaitu menutupi wari sawata akhi. Lalu aku tutupi tubuh saudaraku. Nah, fa'asbaha minan nadimin, maka jadilah dia orang-orang yang menyesal. Bagian orang-orang yang menyesal setelah membunuh. Kalau membunuh itu kan sudah jelas itu masuk neraka. Makanya hati-hati masalah kehidupan kita, hidup ya bersama. Ada orang kok sesama muslim saling membunuh. Kan ini kan tidak boleh. Perang saudara itu kan tidak boleh. Kok bangga gitu loh maksudnya. Oh, pakai takbir tapi malah mendolimi orang lain. Hati-hati, Pak. Kemudian ini di ayat yang lain ya, surat 7:20. Ini kan dari surat 5 ya, dari awal dulu ya, terus kemudian naik ke surat 7. Pelan-pelan, Pak. Walaupun belum habis tentang materi yang kita sampaikan. 7:20 sampai 22, Pak. Panjang, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa lahuma syaiton yubdiya lahuma ma'uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma dzaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min waraqatil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam an
anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Surat 7 Al-A'raf dimulai dari ayat 20 sampai 22. 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau menjadikan orang ini kekal. 21. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku benar-benar termasuk para penasihatmu. 22. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka aurat, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagi kamu berdua. Ini sebetulnya ayat mutasyabihat, Pak. Ayatnya agak panjang, Pak. Dari surat 7:20 itu saya kurang lebih mengartikan demikian. Fawasalahuma syaitan, maka setan dari bentuk jin dan manusia, tetapi di sini yaitu karena yang diwaswasakan adalah dua Adam dan istrinya, itu berarti adalah jin dari bangsa jin, yaitu iblis, ya, di ayat yang lain. Jadi setan mewaswaskan pada keduanya. Yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar nyata yubdiya, ya, lahuma ma wuriya, agar nyata bagi mereka yang tertutup, ya, anhuma min sawatihima, yang tertutup dari tubuh keduanya. Berarti apa sawah itu? Artinya adalah aurat, atau enggak badan atau tubuh dalam bentuk yang luarnya, casingnya. Kalau tadi yang lain adalah badan atau jisim, itu adalah ya tentunya secara organ keseluruhan. Tapi ini adalah sawah, berarti artinya adalah aurat yang dimaksud ini. Nah, waqala, dia berkata, nahakuma rabbukuma, tidaklah, ya, Tuhanmu, rabbukuma, keduanya, ini kolanya adalah syaitan tadi, tidaklah Tuhanmu mencegahmu an hadis sajaroh, tentang sajaroh. Nah, gini Bapak Ibu sekalian, yang diartikan, kalau diartikan sajarotul khuldi, yaitu pohon khuldi atau khuldin, itu dari kata kholada, yaitu pohon kekekalan. Itu mohon maaf, nanti di ayat selanjutnya jelas kok sampai terlihat auratnya itu gimana. Ini logika, logika aja. Kalau dalam keadaan laki-laki dan perempuan misalnya telanjang, lihat sawahnya atau auratnya, kira-kira berbuat apa? Museum. Allah menyebutnya dengan kata yang sahaja, yaitu syajarah, yaitu apa? Pertumbuhan, yaitu yang disebut dari tadi sulbun itu, surat 86/7. Persilangan, terjadilah persilangan. Syajarah itu kan diartikan seperti itu, pertumbuhan juga. Buah-buahan kalau enggak tumbuh karena ada persilangan kan antara, iya. Itu Allah sangat halus bahasanya. Dalam keadaan Nabi Adam dan istrinya dalam keadaan terlihat sawah ataupun auratnya. Berarti pelaksanaan apa? Ya tadi museum. Ya enggak ngantuk ya Pak ya. Makanya pengen nanya, kalau enggak nanya itu saya. Ya ini baru. Ini yang saya belum bicara tentang jiwa dan roh gitu ya. Kalau nahakuma rakuma an hadis sajaroh, jadi Tuhan mencegahmu tentang sajaroh. Jadi
di sini kita harus bijak dalam artian mengartikan bahwa pertumbuhan itu tidak akan, bukan itu yang musanadah tadi, cerita-cerita sing mensewu yang tidak berdasar dengan yang logis ya. Nah, illa antakuna malakaini antakuna minal kholidin. Kecuali agar kamu jadi penguasa, nanti akan jadi penguasa ataupun yang orang yang hebat kayak gitu nanti di hari kemudian. Nah kan di suatu dua-duanya kan jelas. Ya, itu kan diterangkan pada keduanya adalah dengan patamur dan bihurur. Maka ketika keduanya merasakan sajaroh, yaitu adalah persilangan 86/97, ya, yaitu tentang tadi kromosom XY jadi XX, ya, dia absolut, ya, itu kan persilangan dengan sajaroh tadi, itu kan merasakan zakos sajaroh, merasakan nikmatnya sajaroh, ya, pertumbuhan. Maka badat lahuma sawatuhuma, maka nyatalah terbukalah keduanya, yaitu tubuh mereka, aurat mereka. Berarti arti sawah itu artinya adalah tubuh fisik yang luar, ya, gitu. Watafiqo yahsifani alaihi mami warak, ya, warakil jannah. Watafiqo itu berarti mereka segera menutupi yang sifani alaihima dengan daun-daun min warakil jannah, dari daun-daun jannah. Jangan artikan jannah itu selalu surga gitu. Itu nanti pembahasannya sebetulnya sudah dibahas bolak-balik ya. Surat 4/1 sama 7189 ya. Nah, karena sudah sering saya sampaikan. Jadi ditutupi sauahnya itu dengan daun-daun dari jannah itu, bukan jannah surga. Oh, surga wis dadi gimana? Ya jangan, nanti itu rancu. Jannah itu belum diciptakan, ya, nanti setelah di akhir akhirat, ya, ada 2 kehidupan dan 2 kematian. Nah, dari ini bisa jelas ya Pak ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan siapa? Monggo Pak Wadadi, Pak Yai, monggo Pak. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sedikit bertanya tentang tadi yang banyak dijelaskan Pak Supadana, juga tentang bahwa kita terdiri dari jasmani dan rohani. Ada tadi casing gitu ya. Berkaitan dengan kita sering mengkaji Al-Quran. Ini kan hanya kebutuhan rohani. Dan tadi Pak Supadana juga bilang mungkin kita kalau melihat orang Korea, Jepang, Cina itu mungkin tidak sholat tapi membungkuk, tadi mungkin juga mengalirkan darah, kecerdasannya mereka, ketaatannya, dan mungkin orang-orang di luar Indonesia yang sebagian besar ke Indonesia kan penduduknya Islam, banyak mempelajari Al-Quran. Tapi orang-orang yang di luar negeri akhlaknya, perbuatannya Al-Quran yang bisa menciptakan untuk kebutuhan jasmani kita. Seperti kita naik mobil, naik motor, sebagian besar bukan produksi orang Islam. Nah, ini tentang apakah kita hanya mempelajari akidah ini, apa memang Allah mengendaki begitu, atau bahkan padahal kan harusnya ada jasmani dan rohani. Itu menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah yang kita pelajari di sebagian besar umat Islam, negara Islam kan kebanyakan tertinggal dari sisi ekonomi dan ibadahnya? Monggo untuk Pak Ustadz untuk bisa ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup kita itu kan diciptakan oleh Allah itu kan untuk beribadah ya. Tapi kenapa kok masih banyak orang Indonesia tidak beribadah? 5156 ya.
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat ya. Ini tujuan hidup lah, ini paling sering kita sampaikan. Tetapi kita itu diberi pilihan oleh Allah, Pak. Surat 5722 ma'asoba mimusabatin fil adi wala fi afis illa fi kitab min qabli an nabra inna dzalika al yasir. Dibaca 5720 juga sampai 20 ya, 5722 berarti 5720 ya. Bahwa kita itu sudah ditetapkan dengan sunatullahnya, atau kalau dalam bahasa fisika itu informasi di alam semesta raya ini adalah semuanya sudah teratur, sudah presisi, sudah dengan energi Allah, yaitu surat 2435 Allah adalah nur, Allah adalah yang cahaya. Nur ala nur adalah Allah. Ya. Tetapi kita kan punya pilihan, mau satu frekuensi enggak? Kita kan sudah ya harus satu frekuensi ya. Kita kalau kajian juga ngumpulnya dengan orang yang ngaji, dengan Al-Quran, seperti itu Pak ya. Nah itu diberi pilihan, mau kafir, mau iman silakan 1829. Dan kita juga diberi ilham, surat 9 yaitu fujur atau takwa, surat 91. Coba kita buka lagi surat 91, 8 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya Pak, Surat 91 Al-Syams atau matahari. Ayatnya 8. Maka dia mengilhamkan kepadanya suatu jalan kejahatan dan ketakwaan. 9. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Nah, bahwa kita itu sebelumnya ya. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Di ayat ini kan sudah jelas bahwa Allah sudah menjelaskan bahwa di 91/8 Allah dialah mengilhamkan, beri ilham Pak. Ilham itu dari bahasa Arab. Fa'alhamaha yaitu pembangkangan, fujur, dan jadi orang insaf sadar Pak. Setiap orang, entah itu orang muslim atau non muslim, itu diberi pilihan untuk jadi orang-orang yang jalur kanan atau jalur kiri, yang benar atau salah itu sudah dikasih pilihan. Tetapi disinilah, nah dijelaskan ayat selanjutnya, qad aflaha, menang, beruntung siapa yang cerdas. Nah ini apakah kita menjadi orang yang cerdas? Cerdas dalam artian menggunakan dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur itu artinya lawan kata dari kafir, Pak. Ya, banyak sih arti kafir, diantaranya juga sudah dikasih Allah itu, tapi tidak bersyukur berarti adalah termasuk kafir pada nikmat Allah. Surat 1678 tadi, surat 719 itu kan sudah jelas. 2246 itu kan sudah jelas, dikasih hati, mental, afidah, dikasih otak, dikasih hati, tapi tidak cerdas Pak, tapi malah dia menjatuhkan, laqad khaba man dassa, menjatuhkan dirinya pada kesesatan, pada itu jalan kesesatan atau fujur. Nah itu pilihan. Kemudian surat 76/3 Pak. Coba kita berselancar Pak ya. Saya bukanlah yang paling benar, tapi saya semuanya dari ayat-ayat Allah. Surat Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadainahu sabila imma syakiran
Wa imma kafuro. Artinya Pak? 76 garis miring 3. 76 Al-Insan garis miring 3. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Nah, ini kan dikorelasikan dengan ayat selanjutnya, ayat sebelumnya dan selanjutnya, bahwa inna khalaqnal insana min amsyajin nabatalihi faja'alnahu sami'an basyira. Mesti kan seperti itu. Sungguhnya kami menciptakan manusia dari min nutfah, ya, mima'in mahij, ya, itu yang memancar. Ya, nutfah amsyaj yang berproses. Kalau diartikan 76 bulannya apa Pak? Coba artinya aja. Ya, 76 garis miring 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, kita itu diciptakan dari manusia, dari nutfah yang tadi bercampur, kalau saya artikan yang proses. Ya, proses hingga nutfah dari laki-laki itu kromosomnya XY. Ya. Kami uji, dan semua manusia itu diuji, Pak. Natali faja'alnahu, kami jadikan itu mendengar dan melihat. 16:8, 719, 2246 tadi. Lalu inna hadaina, sesungguhnya kami telah memberi hidayah. Kenapa kok Allah tidak pernah menyebutkan hidayah? Tapi sering di Al-Quran itu, dan tidak pernah ada namanya hidayah, Pak. Artinya hudan, Pak. Hudan itu spesifik, hanya satu, Pak. Yaitu Shiratal Mustaqim. 6153. Wa anna hada surati mustaqimal. Fattabi wa la tatabi sebelah. Fatafarraqa bikum an sabili. Dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. 6153, hudan. Makanya Allah itu memberikan apa? Menunjuki garis hukum benar gitu loh, Pak. Menjadi orang yang mau bersyukur apa jadi kafir. Jadi kafir itu adalah lawan kata dengan bersyukur. Senengnya maido, oh ya bisa jadi wong kafir. Maka sering nunjuk wong kafir dhewe iso wae. Kena udan gresula, panas gresula, orang bersyukur. Kena ayat ini, Pak. Miso-miso. Lah, inilah kita itu introspeksi diri, Pak. Dalam artian itu luar biasa. Jadi orang itu harus benar-benar wah, banyak koreksi pada diri kita, Pak, sebetulnya itu. Kita pada orang lain tapi malah dikoreksi dengan ayat-ayat kita itu. Iya, 572 itu kan dianggap bahwa kita itu saya gini tuh sudah di setting. Enggak, saya mau ke kanan atau ke kiri sekarang ya terserah saya. Bukan saya karena saya masuk surga atau neraka karena Allah, bukan karena pilihan kita. Allah hanya memberikan ilham dan memberi petunjuk. Ini loh garis hukumnya seperti ini. Ya, terus gimana yang orang-orang yang terpencil nggak pernah hidayah itu? Ya kan sudah saya sampaikan surat ayatnya bahwa kalau belum sampai Rasul menyampai dirinya ya belum diberi keputusan. Allah itu maha presisi, maha hakim, nggak mungkin salah, Pak, nanti di akhirat. Sudah dikasih program semuanya dalam jasmani kita itu sudah ada, program-programnya sudah ada semuanya. Mau bohong atau mau jujur itu semuanya sudah otomatis semuanya, Pak. Tidak bisa. Kita mengelak itu tidak bisa. Jiwa kita kan semua dalam genggaman Allah. Roh kita kan dari tiupan Allah. Dan kita itu semuanya kan dari
roh, sebagian dari rohnya Allah. Nah, ini ya, jadi kita tuh harus apa namanya, harus sadar gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada bangsa jujur itu karena bangsa itu sendiri yang sudah terbiasa. Otak kita itu sama Pak, sama orang Jepang, orang Korea, orang Amerika, orang itu sama. Cuma kita itu nggak pernah bisa mentreatment, riado atau mengkondisikan diri kita itu. Seperti halnya contoh, di sana itu kalau sudah di negara Jepang ya Pak ya, ada permainan, misalnya stadion, bersih-bersih Pak, tanpa itu. Lah kalau kita wis udut mangan gua wer stadionnya kotor, terus apa setelah makan di restoran itu kotor lah kowe. Kalau sana itu Pak ya dibiasakan di restoran atau setelah makan itu dibersihkan, dibuang sendiri tanpa ada waiters ataupun pesuruh yang suruh bersihkan. Stadion itu juga langsung bersih, jalan-jalan juga bersih gitu Pak. Kita kan cuma karena tidak terbiasa membiasakan diri. Otaknya sama. Tetapi kita itu hanya teori, pelaksanaannya tidak ada. Negara kita negara yang sangat religius, mohon maaf, tapi kenyataan. Tetapi paradok Pak. Introspeksi diri. Tidak usah nungguin orang lain, introspeksi diri kita sendiri. Kenapa bangsa kita seperti ini? Ya kita sendiri. Itu nyala ke pemimpin. Lah pemimpin itu ditunjuk oleh kamu, berarti kamu dikasih rasul yang dikirimkan dari Allah untuk kamu yang kamu suka gitu, karena kamu sendiri seperti itu gambaran diri kamu sendiri, bukan karena salah pemimpinnya, bukan kamu sendiri yang salah, itu kamu sendiri. Ya monggo. Hasil karya mereka kita melakukan dari si Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, itulah Allah itu nanti yang sudah saya bahas itu, bahwa Allah kan 57 ini ya. Kita kembali 5722. Ma'asoba min musibatil adu wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra inna dzalika 'ala yasir. Tidaklah asoba itu yang menimpa ya, musibah gitu ya. Itu sesuatu yang baik atau buruk. Atau misalkan posisi kita dilahir di negara manapun, kita kan tidak bisa milih Pak. Tapi itu kan sudah ketetapan Allah. Tidak bisa kita ingin hidup, misalkan saya kok pengen lahir di negara Arab Saudi, di Mekah gitu ya. Sudah pastilah saya masuk Islam, yaitu karena orang tua ataupun lingkungannya adalah, kan tidak bisa memilih. Itu kan sudah hukum sunatullah semuanya. Tidak bisa kita akan memilih bahwa diri kita itu adalah dimanapun letaknya. Itu sudah semuanya sudah di kitab, telah ditetapkan. Yang di kitab min qabli an nabraha. Dan bagi Allah sangat mudah. Untuk apa? Likai lata sau, agar kamu tidak kecewa. Jangan sombong dan jangan pula kecewa. Apa-apa yang telah
datang entah dalam baik ya ataupun buruk ya itu ya. Kan tidak bisa memilih saya ingin lahir di negara yang kaya raya, misalkan di Brunei Darussalam, atau ingin milih orang anaknya lemrat, tidak bisa. Tapi kan manusia itu diberi semuanya itu tadi pilihan, ya. Pilihan tadi untuk apa? Bisa milih, karena sudah dikasih ilham dan petunjuk. Makanya agar kamu tidak likala tak so'alama fatakum atas apa yang dia susahkan dan apa yang latafau, apa yang kamu tidak pula kamu gembira dengan apa yang kamu berikan. Jangan terlalu gembira, jangan terlalu susah, Pak. Kalau saya menyebutkannya dalam hukum perputaran itu, kita menempatkan diri itu di tengah agar damai. Seperti halnya roda itu ya, tengah kan aman, Pak. Jenengan kalau misalkan ada kipas angin, tengah aja enggak apa-apa. Kalau misalkan di pinggir ya berijimu pegel, Pak. Kalau mau damai tetap letakkanlah dirimu di tengah-tengah, Pak. Kalaupun kamu di atas, ya tetaplah kamu di tengah-tengah. Jangan sombong. Kalaupun kamu di bawah, berusaha untuk naik, berusaha ke tengah-tengah. Kalau bisa ke atas. Dan kalau sudah di atas, pasti akan turun suatu saat. Kalau tidak turun, akan diturunkan oleh Allah dengan alam semesta, dengan sunnatullahnya. Tidak mungkin orang itu selamanya di atas, Pak. Kemudian kita diberikan pilihan kalau sudah diberi pilihan itu berarti kita mau bisa pilih mau pilih lapangan terserah nanti dalam masa apa yang bisa. Nah, artinya kalau kita melihat keluar itu salah pengalaman orang badan itu teknologinya bagus maju dan sebagainya. Makanya kalau tidak menilai seseorang dengan teknologi, dengan kemampuan, dengan peran, dengan harta, dengan ketakwaan. Dan kalau seseorang sudah diberi pilihan, memang orang itu pilihannya itu pengen ketakwaan, barangkali kalau dia lebih ke arah keagama, ya kita tidak bisa menyalahkan juga. Memang seorang tidak berhasil karena secara teknologi, secara kemampuan itu rendah. Tapi ketakwaan kita nggak pernah tahu karena Allah yang tahu. Jadi kalau kita menganggap kita gagal karena teknologi ya, karena pilihan masing-masing kita tidak. Jadi kalau di dalam wilayah negara kita memang teknologinya berkurang ataupun banyak orang yang itu ya kita tidak bisa apa-apa motivasi aja. Ya, 2877. Ya. Ya. Ya, karena ini sudah mengulang dari hukum presisi ya, hukum Allah itu pasti benar, hukum Allah tidak mungkin salah dan pasti nanti hakim dan yang paling adil seadil-adilnya adalah Allah nanti. Dan jangan mengira sekarang 214 am hasibtum antatul jannah, jangan mengira kita sekarang menjadi orang yang pasti masuk surga. 3142 2214. Ya. Jadi kita semuanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya. Jadi kita jangan merasa diri kita tidak di zona nyaman. Kita tidak tahu nanti kehidupan selanjutnya. Karena manusia bisa tergelincir dengan batu atau
yang sangat kecil, kerikil. Kalau kita sendiri aja bisa dengan ilmu kita yang diberikan pada Allah, bisa jadi sesat dengan ilmunya, Pak. Kita itu loh, dengan ilmu yang Allah berikan itu bisa dengan juga disesatkan oleh Allah. Dengan sunatullah, kalau merasa dirinya paling benar, istakbaru. Ujian, itu kita itu, Pak. Itu hati-hati. Ini kita karena masalah waktu ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Yeah. Dari tema ini, namun tidak mengapa di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 tolong dijelaskan itu penjelasannya. 267. Oh. Nah, ini kafaru sawa'un 'alaihim andar tamam lampun di rumah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andar tamam lampun di rumah. Khatamu 'ala qulubihim wa 'ala sam'i wa 'ala absarihim ghishawat wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, ini seakan-akan bahwa Allah yang menutup. Di ayat yang lain Allah tidak mendalimi, tapi mereka mendalimi dirinya sendiri. Dalam artian apa? Allah dalam kurung, saya sudah berkali-kali, adalah sunatullah, hukum sebab akibat. Kalau kita memilih kepada jalan fujur, ya tadi Allah dengan sunatullahnya itu secara otomatis akan menutup dirinya sendiri, menghalangi dirinya sendiri. Misalkan saya sudah mendapatkan, saya menjadi, nah gini aja, Pak Yanto pengalaman dulunya, yang dulunya pernah merasa dirinya dari lingkup satu frekuensi dengan orang-orang abangan lah, ya, dengan tradisi yang sangat kuat, ya. Kalau saya kan dari frekuensi ya sama, tapi kebetulan saya kok ada ingin untuk masuk di pondok walaupun dari keluarga yang abangan. Kita kan semuanya di Jawa itu kan golongan orang-orang abangan banyak kan ya Pak. Ada santri terus priayi, ya gitu ya. Orang Barat kan menilai seperti itu. Golongan abangan, orang Jawa ya Pak ya, santri terus priayi. Karena kan orang-orang Belanda kan selama ratusan tahun ya, berapa abad kan menilai orang Jawa seperti itu. Betul, Ustaz Abdul Maskon dari frekuensi orang-orang yang ini. Dia mendapatkan Pak Yanto ini mendapatkan hudan lah, saya mendapatkan hudan yaitu lewat lantaran Ustaz ya, penyampai lah, entah Abdul Maskur atau rekan-rekan seperti itu. Tapi ternyata wah aku rasa sesuai satu frekuensi ya, saya milih yang lain lah, umumnya aja 616. Ya monggo pilihan itu pilihan. Makanya jangan diartikan Allah itu yang menutup khotam Allah itu dalam apa? Sunnatullahnya, gitu Pak. Saya itu jelaskan seperti itu. Bukan Allahnya, tapi sunnatullahnya dengan hukum sebab akibat. Ya. Hukum perbedaan, hukum perubahan, hukum perputaran, semuanya itu berlaku. Nah, berlaku semuanya. Khotamu ala qulubihim, gampang-gampang qulub itu bukan hanya di dada, tetapi juga dari hubungannya dengan tadi lobus frontalis yang disampaikan Dr. Fajar secara medis. Ya, akhirnya Pak Yanto bisa mengikuti ini, terus dulunya tidak pernah sholat jadi sholat. Akhirnya kan apa? Tambah kesadarannya meningkat Pak. Nah itulah proses hukum sebab akibat 1884. Ya kalau misalkan diartikan seperti ini akhirnya kacau dan perdebatan antara apa ini takdir qadar itu sampai sekarang Pak. Perdebatan itu terus dibahas itu Pak. Kalau tidak memahami hukum semesta, hukum sunatullah itu ya repot Pak kita.
Sing salahke Gusti Allah, aku maling karena Gusti Allah, mlebu surga neraka Gusti Allah, yang menutup hati saya Gusti Allah. Nah, ya. Kita berarti menjadi orang yang selalu menyalahkan keadaan. Ya, itu untuk sementara ini ya, karena waktu. Ya sudah. Saya mohon maaf jikalau saya menyampaikan itu banyak salah. Jika salah, itulah dari saya, hamba yang fakir dari ilmu. Saya selalu disclaimer, bukanlah saya menjadi orang yang paling benar. Dan jikalau benar itu semuanya dari hak Allah yang logis dari ayat-ayatnya. Aku lukakan, fastaghfirullah wa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.